Itu pun tidak ada yang menanggapi sama sekali, bahkan dia bungkam pura-pura tidak tahu atau memang tidak dengar. Atau memang dengar atau pura-pura tidak tahu. Nah, dari situlah hati saya tergerak. Ya, mungkin teman-teman juga ingin mengungkapkan hal yang seperti apa yang saya ungkapkan saat ini. Kalau Bang Resmonsiani Pak sudah bilang bahwa CCTV adalah confirm, ya, itu direkayasa. Ini matematik, ilmu pasti bahwa ini rekayasa. Dari BAP saudara saksi ahli Muhammad Nuar Azhar dan Christopher Harimanti Haryanto. Kita kembali sedikit, di mana keduanya terbukti dari BAP mereka melakukan rekayasa. Ya, oke. Saya akan menggunakan kata-kata dugaan, ya teman-teman, dugaan direkayasa. Oke, jikalau CCTV diduga direkayasa oleh oknum atau oleh seseorang. Nah, ini yang jadi bahaya, teman-teman. Saya bilang bahaya kenapa? Jikalau CCTV ini sudah direkayasa oleh seseorang dan untuk meyakinkan hakim untuk memenjarakan seseorang, CCTV aja sudah direkayasa, teman-teman, ya. Nah, kenapa anak manusia harus dijebloskan di penjara jikalau CCTV ini direkayasa? Hakim digiring opininya, digiring keyakinannya menggunakan sebuah CCTV. Siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban orang yang terekam CCTV tersebut, padahal belum tentu terekam di CCTV tersebut akan tetapi harus berbuat jahat, belum tentu. Nah, yang tergiring siapa, teman-teman? Ya, kayak jaksa, kayak hakim, kayak penyidik. Itu tergiring opininya, ya, jadi yakin, gitu ya. Jadi yakin bahwa seorang anak perempuan ini, Jessica Kumala Wongso ini, memasukkan sebuah atau benda ke dalam gelas. Nah, ini yang parah, teman-teman, ya. Jikalau kasus bisa direkayasa atau barang bukti ini bisa direkayasa, ini yang sangat bahaya, teman-teman, ya. Dan yang bisa merekayasa kasus ini, misalkan ini sering dipakai di persidangan, ya, dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli, ya, sebagai saksi ahli untuk meyakinkan, untuk menganalisa sebuah CCTV. Berarti bukan cuma kali ini saja, teman-teman, ya. Jadi melakukan hal seperti itu berarti sudah terbiasa, bukan cuma kali ini saja. Ketemu lagi di channel Serang Informasi. Channel ini akan selalu membahas tentang, ya, tidak adanya keadilan di Republik ini, ya. Buat netizen dan warganet dimanapun kalian berada, tentunya kalian semua adalah orang-orang yang sangat cerdas, apalagi di saat melihat ketidakadilan. Tentunya kalian semua akan berpikir, kenapa tidak ada keadilan di negeri ini, ya? Jikalau masih penuh rekayasa hukum dan keadilan ini, kalian semua pasti akan bertanya-tanya, kenapa Republik ini bisa seperti apa yang kalian lihat dan apa yang kalian alami. Nah, mungkin teman-teman atau saudara kalian, sanak, kerabat, atau saudara yang mengalami tidak adanya keadilan di negeri ini atau di Republik ini, tidak akan mampu bersuara. Bahkan kalian mau teriak sekencang apapun, kalian juga tidak akan dihiraukan, ya teman-teman, ya. Makanya, jikalau masih ada orang yang berani menyuarakan tentang keadilan atau kebenaran, kalian tinggal menyalurkan aspirasi atau menyalurkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi pikiran kalian ke seseorang yang bisa menyalurkan atau yang berani menyuarakan. Karena apa, teman-teman? Jikalau kita menyuarakan tentang kebenaran atau tentang keadilan, itu tidak ada salahnya. Kita kritik pemerintahan pun tidak ada salahnya, teman-teman, ya. Karena wajib dikritik, ya. Jikalau ada kesalahan, wajib berani bersuara. Jangan takut untuk menyuarakan tentang kebenaran atau tentang keadilan. Karena di Republik ini, jikalau kita melihat, kita ada sebuah contoh, ya. Ada seorang anak manusia yang terenggut kebahagiaannya, ya. Seperti contohnya kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Nah, kebetulan teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso kembali. Dan saya tidak akan ada surutnya, saya tidak akan diam, saya tidak akan bungkam. Walaupun orang yang sering dikritik, orang yang sering kita obrolin setiap hari, bahkan video kritikan-kritikan dari orang, dari ahli, dari pakar, dari semua yang mengerti tentang hukum atau tentang keadilan ini mengerti, itu pun tidak ada yang menanggapi sama sekali. Bahkan dia bungkam pura-pura tidak tahu atau memang tidak dengar, atau memang dengar atau pura-pura tidak tahu. Nah, dari situlah hati saya tergerak. Ya, mungkin teman-teman juga ingin mengungkapkan hal yang seperti apa yang saya ungkapkan saat ini. Akan tetapi teman-teman masih mikir, ada rasa takut atau apa. Jangan takut-takut, teman-teman, ya. Jikalau kita mengungkapkan atau kita menyuarakan tentang keadilan, walaupun keadilan itu bukan untuk keluarga kita, bukan untuk anak kita, bukan untuk saudara kita, apa salahnya kita harus bersuara dan kita juga ikut berpartisipasi untuk bersuara, ya teman-teman, ya. Tapi saya salut buat teman-teman semua yang ikut berkomentar, misalkan di video manapun, di video siapapun, itu pun juga sudah ikut berpartisipasi untuk memberi dukungan buat siapapun yang mendapatkan ketidakadilan, ya teman-teman, ya. Makanya di kasus Jessica Kumala Wongso ini, kenapa saya bilang Jessica Kumala Wongso adalah seseorang yang menjadi korban ketidakadilan? Karena apa, teman-teman? Tidak ada tanggapan satupun dari pihak-pihak atau dari oknum-oknum yang diduga merekayasa
CCTV atau yang merekayasa bukti tambahan atau bukti petunjuk, entah itu barang bukti ya, CCTV itu. Kenapa saya bilang bahwa itu juga barang bukti teman-teman ya? Karena CCTV ini juga dihadirkan di persidangan ya. Jadi dianalisa juga di persidangan untuk meyakinkan hakim teman-teman. Jadi hakim juga bisa percaya bahwa Jessica Kumala Wongso itu memasukkan sesuatu ke gelas atau ke kopi Wayan Mirna Salihin itu berdasarkan juga dari CCTV juga gitu ya teman-teman. Nah ini ada urut-urutannya ya teman-teman ya, makanya yang saya bahas adalah CCTV. Nah CCTV ini siapa yang merekayasa kan gitu ya, yang diduga merekayasa. Kalau Bang Resmond Sianipar sudah bilang bahwa CCTV adalah confirm ya, itu direkayasa ya. Oke, saya akan menggunakan kata-kata dugaan ya teman-teman, dugaan direkayasa. Oke, jikalau CCTV diduga direkayasa oleh oknum atau oleh seseorang. Nah ini yang jadi bahaya teman-teman. Saya bilang bahaya kenapa? Jikalau CCTV ini sudah direkayasa oleh seseorang dan untuk meyakinkan hakim untuk memenjarakan seseorang, CCTV aja sudah direkayasa teman-teman ya. Nah, kenapa anak manusia harus dijebloskan di penjara jikalau CCTV ini direkayasa? Hakim digiring opininya, digiring keyakinannya menggunakan sebuah CCTV. Siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban orang yang terekam CCTV tersebut, padahal belum tentu terekam di CCTV tersebut akan tetapi harus berbuat jahat, belum tentu. Nah di CCTV ini jikalau ada manipulasi di sebuah CCTV ini ya, yang memanipulasi siapa teman-teman? Yang merekayasa tadi. Nih misalkan ada benar dugaan rekayasa, yang diduga rekayasa itu jikalau ada benarnya, terus yang menjadi korban siapa teman-teman? Ya Jessica Kumala Wongso ya, yang terekam di CCTV itu. Nah yang tergiring siapa teman-teman? Ya kayak jaksa, kayak hakim, kayak penyidik, itu tergiring opininya ya, jadi yakin gitu ya, jadi yakin bahwa seorang anak perempuan ini, Jessica Kumala Wongso ini, memasukkan sebuah atau benda ke dalam gelas. Nah ini yang parah teman-teman ya, jikalau kasus bisa direkayasa atau barang bukti ini bisa direkayasa, ini yang sangat bahaya teman-teman ya. Nah apalagi ini di kasus yang besar seperti ini teman-teman ya, di kasus besar seperti ini bisa direkayasa ya teman-teman. Nah kita membayangkan kasus yang sepele-sepele saja teman-teman ya, yang maling ayam ya, terus yang mencuri apalah yang kecil-kecil saja itu, apakah tidak bisa direkayasa, sedangkan kasus yang seperti ini juga direkayasa ya kan? Nah seperti itu. Dan yang bisa merekayasa kasus ini, misalkan ini sering dipakai di persidangan ya, dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli ya, sebagai saksi ahli untuk meyakinkan, untuk menganalisa sebuah CCTV, berarti bukan cuma kali ini saja teman-teman ya. Jadi melakukan hal seperti itu berarti sudah terbiasa, bukan cuma kali ini saja, bukan cuma sekali. Orang yang sudah berani merekayasa, apalagi secara terang-terangan dan bisa menggiring opini beberapa pihak, itu berarti sudah kebiasaan teman-teman ya. Jikalau seseorang atau jikalau penegak hukum seperti itu atau saksi ahli seperti itu masih dipakai, ngeri, bahaya teman-teman. Berapa orang yang jadi korban jikalau itu tetap dipakai? Berapa orang di selama persidangan selama dia bertugas? Ngeri nggak teman-teman seperti itu? Maka dari itu hal-hal yang seperti ini, jikalau ada kecurangan, ada sebuah rekayasa, kita wajib bersuara jikalau kita tahu teman-teman. Makanya saya selalu bilang ya, ada pepatah berbicara, jikalau kita melihat tidak adanya keadilan di muka bumi ini tapi kita diam, kita wajib berhenti menjadi seorang manusia. Itu adalah pepatah ya teman-teman ya. Karena kita melihat ketidakadilan kita diam saja gitu ya. Apalagi ya yang mengadili itu jelas-jelas lihat anak manusia itu di depan mata kita gitu ya, di depan matanya dia itu diadili tanpa ada rasa keadilan gitu ya, diputus, divonis tanpa ada rasa keadilan misalnya gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apapun juga kesaksian dari ahli yang didatangkan terdakwa ini dari kuasa hukumnya tidak ada yang jadi pertimbangan sama sekali teman-teman ya. Jadi dikesampingkan semuanya, tidak ada hal-hal yang bisa meringankan ya. Di saat putusan atau vonis itu tidak ada yang meringankan. Bagaimana teman-teman ya, jikalau peradilan seperti itu, apakah tidak rusak seperti itu teman-teman? Makanya menurut saya wajib dibongkar dan wajib kita bicarakan dan wajib tetap kita suarakan hal seperti itu ya. Karena kalau tidak disuarakan, ini akan jadi kebiasaan teman-teman. Di peradilan di negeri ini akan jadi kebiasaan seperti itu, memanipulasi sebuah keadilan. Ini sangat bahaya. Orang-orang yang haus atau yang butuh keadilan atau butuh peradilan itu tidak akan bisa
untuk menanggulangi semua itu teman-teman ya, jikalau sudah dimanipulasi, karena rakyat kecil itu bisanya apa teman-teman? Kita tidak akan bisa berteriak juga kalau kita sudah memang salah, apalagi sudah jadi terdakwa, disorot sama orang bahwa itu tetap salah saja karena sudah terjadi terdakwa, apalagi sudah dijadikan tersangka. Padahal belum tentu seorang tersangka atau terdakwa itu dia murni fix benar bersalah. Ada teman-teman, walaupun dia tersangka tetapi setelah vonis hakimnya bebas. Karena apa? Tidak terbukti. Tapi sudah tahu, di dalam hati aja sudah tahu tidak bersalah, tetapi tetap dipaksakan, tetap harus divonis lah. Memang dipaksakan dia harus masuk penjara, memang dipaksakan dia harus jadi pelakunya, itu harus dia. Padahal keyakinan itu bimbang. Bahaya jikalau memutus seseorang dengan cara seperti itu. Apalagi kasus ini ya teman-teman ya, teman-teman tahu sendirilah, dari awal juga sudah banyak mengalami kejanggalan-kejanggalan dan banyak sekali dikritik sama netizen, dikritik sama para ahli dari awal juga, tetapi tidak ada pertimbangan sama sekali. Kasihan ini seorang anak manusia yang harus menjadi korban seperti itu ya. Kalian semuanya cepat-cepatlah untuk bertobat atau sadar ya dengan apa yang telah dilakukan. Jikalau itu Jessica Kumala Wongso memang tidak berbuat dan Anda punya keyakinan Jessica Kumala Wongso tidak berbuat, alangkah baiknya kalian lepaskan dan tuntut bebas harusnya ya, karena sebuah jabatan dan sebuah prestasi tidak ada nilainya di dunia ini ya. Karena seseorang ya, siapapun manusia dimanapun, netizen, semua jutaan netizen juga meninggal dunia, mati ya, itu tidak akan membawa jabatan, tidak akan membawa uang, tidak akan membawa apapun yang kalian punya gitu loh. Percuma, kita itu masih ada pertanggungjawabannya di akhirat juga, bukan cuma di dunia saja ya. Duh, kasihan seorang manusia. Coba kalian jadi keluarganya mereka, saudaranya mereka yang menjadi korban-korban peradilan, ketidakadanya keadilan ini di Indonesia, di Republik ini. Kalian juga pasti akan punya suara seperti yang saya rasakan. Saya itu tidak kenal siapa mereka, tetapi saya tetap selalu simpatik dan saya merasa juga bahwa hati ini teriris, tersentuh ya, jikalau memang tidak adanya keadilan buat kasus Jessica Kumala Wongso. Tentunya bukan cuma hanya kasus Jessica Kumala Wongso, tetapi buat semua kasus di negeri ini, di Republik ini ya. Perbaiki semua institusi apapun, penegak hukum ya, penegak keadilan di negeri ini, perbaiki semuanya. Jangan sampai ada kebiadaban kalian untuk memenjarakan seseorang tetapi hanya untuk prestasi dan untuk jabatan semata ya. Karena yang dimakan ya, hasil dari jabatan, hasil dari prestasi itu, yang dimakan itu ya, itu hasil tidak baik, itu akan termakan dari anak cucu saudara mungkin yang ikut makan, itu akan makan semua. Kalian tidak akan berkah ya, mungkin berkah cuman sementara, tetapi anak turunan kalian ya tidak tahu nasibnya nanti akan seperti apa ya. Kalian harus ingat ya, setiap kebatilan akan dibayar kontan oleh Tuhan ya. Zaman sekarang, ingat, zaman ini sudah tua. Oke, buat netizen, warganet semuanya yang sudah setia mendukung channel saya, terima kasih banyak saya ucapkan, karena saya tanpa kalian saya tidak akan bisa sejauh ini ya. Channel saya subscribe-nya tidak akan bisa sebanyak ini, dan saya terima kasih banyak dukungannya dan selalu menunggu video-video saya. Dan saya ucapkan buat kalian semua, cerdas dalam hukum semuanya, dan kita belajar dengan kasus ini. Mudah-mudahan anak, istri, keluarga tercinta, adik, kerabat, saudara, tetangga, dan di seluruh rakyat Indonesia di negeri ini, mudah-mudahan tidak akan menjadi korban peradilan-peradilan yang seperti ini yang masih membingungkan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.